Shalom Bapak Ibu. Ya, kita semua tetap sukacita, tetap semangat karena ini bulan sukacita. Bulan sukacita di mana-mana. Desember itu bulan sukacita. Karena itu sukacita itu tidak harus diukur dari situasi dan keadaan apapun juga. Itulah sukacita yang sejati dari sorga bagi kita. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, karena itu mari kita mulai minggu ini mempersiapkan nanti pada puncak perayaan Natal 24 Desember. Ya, kita ingin membaca merenungkan firman Tuhan berkaitan dengan Dia yang dijanjikan, Dia yang dinantikan, Dia yang datang ke tengah dunia. Itu masih dalam bentuk nubuat, dijanjikan dan dinantikan. Tapi sebenarnya Dia sudah datang dan ada bersama dengan kita sampai hari ini. Amin Bapak Ibu. Kalau Dia tidak beserta saya dan Bapak Ibu sekalian, untuk apa juga kita ada di sini? Tapi kita sudah mengalami kehadirannya dalam hidup ini. Nah, karena itu teks yang akan menolong kita baca dalam Yesaya pasal yang ke-9, ayat 5 dan ayat yang ke-6. Dan mari kita semua ucap ayat ini dengan jelas bersuara. 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Saudara-saudara, tema ini juga tadi malam saya khotbah dengan bersemangat di ibadah perayaan Natal di kampus Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara Malang. Jadi tadi pagi-pagi baru kita terbang ke Surabaya ini, jadi baru tiba. Saudara-saudara, semangat yang luar biasa kita dalam nubuatan Nabi Yesaya. Sangat menarik bahwa nubuat ini disampaikannya itu 700 tahun sebelum Yesus dilahirkan. Wah, kalau 700 tahun Bapak Ibu hidup kita ini sampai umur berapa ya? Saya itu berdoa supaya sampai 100. Tapi kira-kira sampai enggak? Ini sudah 62. Wih, masih berapa lagi itu? Nah, tapi kira-kira saya sampai 100 enggak kira-kira ini ya? Bisa apa tidak ya? Saya pakai logika saya, Tuhan tolong. Sebab papa dan mama saya tutup usianya di 85. Mudah-mudahan dari segi keturunan aku dapat 85. Setelah sudah dapat 85, aku berdoa lagi. Seperti seorang raja di dalam perjanjian lama. Dia minta umur panjang dikasih 15 tahun. Namanya Raja Hizkia. Jadi anak saya kan ada namanya Hizkia juga Tuhan. Maka saya berdoa lagi, berikan saya umur panjang seperti Raja Hizkia. Maka aku akan dapat berapa lagi? 15. Tambah dengan keturunan papa dan mama saya, 15 tambah 85 sampai, nah mudah-mudahan Tuhan dengarkanlah doaku ini. Kalaupun sampai 100 sudah tongkat-tongkat, enggak apa-apa. Bapak Ibu masih nolong saya ya. Saudara-saudara, jadi kalau sampai 100 saja rasanya sudah berat. Tidak usah 100, saya sudah ketemu banyak lansia. Waduh, sudah sampai 70 aja sudah ngos-ngosan. Jadi kalau Pak Purba lebih dari 70 itu bersyukurlah. Allah SWT beri kekuatannya. Ibu Munaji lebih dari 70, syukur-syukur. Puji Tuhan, masih diberi lagi kan? Katanya umur panjang dan lanjut usia ditambahkan kepadamu. Itu janji lu.
Batasnya berapa? 70. Maka umur panjang sampai 70 itu janji Tuhan, tapi lanjut itu lebih dari 70. Jadi sekarang yang lebih 70 namanya lanjut usia. Setelah lebih dari 70 masih lanjut dan masih lanjut lagi, maka sejahtera. Wah, dia tambah sejahtera sampai pada kekekalan. Jadi saudara, itu juga penting janji-janji Tuhan kita pegang. Nah, sampai 100 saja sudah ngos-ngosan. Apakah bisa? Saya cari orang yang umur 100 tahun di zaman sekarang sangat langka, saudara-saudara. Nah, apalagi 700 tahun. Wah, mau jadi apa ini 700 tahun? Sudah tidak ada di zaman ini 700 tahun. Dan janji ini saudara-saudara, 700 tahun baru digenapi. Berarti janji yang sudah basi, janji yang tidak mungkin digenapi, janji tinggal janji. Itu bagi manusia bisa begitu. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena Allah sudah berjanji, maka pasti Allah genapi melalui Nabi Yesaya dinubuatkan bagi umat Tuhan saudara-saudara. Dan kita lihat akhirnya setelah 700 tahun nubuat ini sudah ditulis, sudah dikhotbahkan, sudah disampaikan. Ternyata buktinya digenapi. Dan semua yang hidup sudah meninggal semua pada awal menerima nats ini, nubuat ini. Dan kitalah yang berbahagia. Karena sudah digenapi dan sekarang kita berjalan di tahun 2023. Sudah menikmati 2023 ya. Itu ajaib juga ya. Dan bagi kita dan bagi generasi yang masih datang. Jadi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, dalam janji yang dahsyat yang luar biasa ini. Inilah janji Allah yang harus digenapi. Jadi sekarang kita tidak lagi memegang janji karena janji sudah digenapi. Kita tidak lagi menantikan karena sudah datang. Maka yang penting sekarang adalah mengalami kehadirannya dalam kehidupan. Bapak Ibu ingin mengalami dia, maka kalau kita mengalaminya, maka ada muncul pengakuan-pengakuan, muncul pernyataan-pernyataan. Di situ dikatakan bahwa dan namanya disebut orang. Nama disebut orang itu artinya orang punya pernyataan tentang siapakah dia. Kalau Salmon ini pendeta, jadi kemana-mana dia tahu, Pak pendeta. Jadi pendeta itu tidak enak saudara, kita nggak bisa bikin dosa kan? Betul enggak? Coba saya jalan-jalan di Tunjungan Plaza, terus gandeng cewek cantik, jalan-jalan. Terus Ibu Har lewat, kalau pendeta kula, sopo itu ya? Itu bukan Bu Susan sudah mati. Oh bukan Bu Linda di Amerika. Lah ini gandeng sopo. Bagaimana nama saya? Bu Har diam-diam cepret dari belakang. Diam-diam masuk di WA. Mau jadi apa Torsina? Pendetanya selingkuh. Gandeng jamu. Jamu itu apa? Janda muda. Saudara-saudara, nama saya jadi rusak. Nama saya jelek. Nama saya disebut. Tidak baik lagi kan? Tapi nanti aku sogo Bu Har. Tak bayar 1 juta. Enggak, 1 M. Tolong dihapus Bu Har. Ceritanya lain Bu, aku baik kok. Sudah. Jadi siapakah kita? Sikap perbuatan kita, tindakan hidup kita. Lama-lama dikenal orang. Orang menyebut siapa dia. Dia orang baik. Dia orang jahat. Dia suka memberi. Dia emosional. Dia suka marah-marah. Nah, setelah orang dekat, orang mengenal. Betul Bapak Ibu ya? Ayo suami istri saling kenal. Suaminya baik apa tidak? Aduh, enggak usah tanya Pak. Sejane, kalau tahu begini dulu, sejane bukan ini suami saya. Kenapa itu? Karena dia begini dan begitu dan begini. Suami juga kalau ditanya, bagaimana istrimu selama ini? Sejane ada yang lain dulu, tapi ya gimana lagi sudah 5 anak mau ditinggalin gak bisa ini. Setelah dekat dan kenal, ada pengakuan-pengakuan positif dan negatif.
Itu sudah wajar. Dalam pertemanan kita juga begitu, perkenalan kita. Kita kenal begitu banyak orang. Ada tetangga baik, mungkin tetangga nggak baik. Ada teman di kantor baik, ada yang nggak baik. Mungkin juga di jemaat begitu ya. Ada jemaat ini mulutnya kalau saya belum bertobat tak ulek-ulek kayak sambal itu. Begitu juga. Ini jemaat. Jadi kita kadang-kadang juga bisa menilai orang dan menjudge, menghakimi. Ini orang begini, ini orang kok suka mengeluh aja. Dan lain-lain. Nah itu wajar penilaian-penilaian kita terhadap sesama kita. Nah bagaimana penilaian terhadap dia ini saudara-saudara? Di sini dikatakan bahwa nantinya siapa dia akan diakui. Sangat menarik Bapak Ibu. Siapakah dia yang dijanjikan? Kita bertanya. Dalam Yesaya 6 ini memaparkan 4 keunggulan yang harus kita kagumi dari pribadi ini. Agar kita juga menyambut dia yang dijanjikan ini dengan sukacita dalam hidup kita. 4 keunggulan pada dia. Apa itu? Yang pertama saudara-saudara, ternyata dia itu adalah pribadi yang memahami secara detail seluruh aspek kehidupan manusia. Dan situ dikatakan siapakah dia? Namanya disebut penasihat ajaib. Penasihat ajaib. Wah ini aneh. Ya penasihat. Kenapa ditambah kata ajaib? Di semua organisasi-organisasi selalu ditempatkan ada namanya penasihat. Panitia juga pakai penasihat. Yayasan ada penasihat. Organisasi apa saja ada namanya penasihat. Dan struktur penasihat itu orang-orang yang dianggap lebih tua, lebih berpengalaman, lebih berhikmat. Taruh sebagai penasihat. Yang lebih mengetahui, memahami, taruh sebagai penasihat. Presiden juga punya penasihat saudara-saudara. Penasihat di bidang ekonomi, di bidang politik dan lain-lain. Jadi penasihat. Pak Salmon juga ditaruh di penasihat di beberapa tempat. Di Persatuan Intelijensia Kristen Jawa Timur namanya PIKI. Saya sebagai penasihat di situ juga. Wah, jadi penasihat juga ya. Tapi kalau namanya penasihat ajaib. Ajaibnya di mana saudara-saudara? Ya. Penasihat ajaib ini adalah berbeda dengan semua peran penasihat yang ada di dalam dunia ini. Ya, kalau penasihat yang ini adalah dia dalam hubungan lebih dekat, lebih dalam dengan manusia. Sebagai penasihat bertanggung jawab untuk mendampingi kita. Penasihat yang menolong kita. Penasihat yang menyertai kita. Penasihat yang memahami secara detail semua keberadaan hidup kita. Tuhan tahu dan dialah penasihat yang ajaib. Sejak kita lahir ke tengah dunia, sampai kita dipanggil ke rumah Bapa, dia mendampingi kita terus menerus. Ini namanya penasihat ajaib, karena penyertaannya sempurna dari awal sampai akhir. Di dalam Yeremia pasal 1 ayat 5 dikatakan bahwa sebelum engkau ada dalam rahim ibu, aku telah mengenal engkau, aku telah menguduskan engkau, aku telah membentuk engkau, aku telah menetapkan engkau. Berarti dia sudah kenal kita sejak kita masih ada di dalam perut ibu. Dia sudah tahu dari mana kita berasal. Dia sudah tahu latar belakang keluarga kita. Dia sudah tahu segala keberadaan kita. Dan inilah namanya penasihat ajaib. Yang begitu dalam, peduli sama kehidupan manusia. Penasihat yang tidak membeda-bedakan. Bapak Ibu, penasihat itu mungkin seperti pengacara juga, pendamping. Yang membimbing orang, menolong orang dikala orang tersangkut secara hukum. Tapi pengacara sekarang katanya saudara bayar berapa? Tergantung bayarannya. Kalau saudara bayar besar, walaupun saudara salah, bisa jadi benar. Dan orang yang benar karena bayarnya sedikit, dijadikan orang salah. Dia penasihat ajaib yang tidak seperti itu cara kerjanya. Tapi dia ingin menolong manusia.
Dan dia tidak ada diskriminasi. Dia tidak membeda-bedakan siapapun juga. Semua dirangkul, semua ditolong. Minggu lalu kita bicara tentang bagaimana dua orang yang secara moral tingkatnya berbeda. Seorang yang namanya Nikodemus, seorang Farisi ahli Taurat, sepertinya tingkat moral yang tinggi, tapi tidak mengenal Tuhan dengan benar, belum yakin akan keselamatan. Kita lihat ada figur perempuan Samaria yang sudah rusak moralnya karena ada 5 laki-laki yang tidak diberkati dan rendah sekali perilakunya. Tapi dia bisa berjumpa Yesus yang peduli dan merubah hidupnya, dan sekali dia bersaksi, satu kota Samaria bertaubat. Kita lihat banyak orang yang mengalami kehadiran penasihat yang ajaib, Yesus Kristus di dalam kehidupan mereka. Dan mereka ditolong Tuhan, diubah Tuhan, diangkat derajatnya, statusnya, sosialnya, semuanya ditolong Tuhan. Sakeus memang orang kaya, tapi Sakeus menjadi buah bibir di mana-mana kan? Karena terkenal dengan cara dia memeras orang. Tapi ketika berjumpa dengan Yesus, Yesus menasihati dia bertobat dan hidup dia juga berubah. Jadi ini penasihat yang dikatakan ajaib oleh karena dia masuk di dalam kehidupan kita tanpa melihat status sosial kita, derajat kita. Dia ada beserta dengan kita, dia peduli kita, merubah perilaku kita, merubah hati kita, merubah hidup kita. Bahkan dia juga mengendalikan masa depan kita. Dan dia merencanakan masa depan yang lebih baik. Amin Bapak Ibu. Jadi siapa bilang ikut Tuhan akan tidak punya masa depan? Hanya Anda saja yang tidak sungguh-sungguh taat kepada firman Tuhan. Ada banyak janji Tuhan. Jangan kamu khawatir. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada dia. Karena dialah yang memelihara engkau. Dan dia berjanji cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua yang kita butuhkan dalam hidup ini, dia sanggup juga untuk memberkati. Seorang penasihat ajaib dalam hidup ini. Saudara-saudara, kita bersyukur telah mengalami kehadirannya dalam hidup ini. Jadi menerima Tuhan Yesus itu sangat penting dalam hidup ini. Menempatkan dia sebagai Tuhan yang berkuasa berdaulat di seluruh kehidupan kita. Sedikit-sedikit berdoa, sedikit-sedikit tanya Tuhan, sedikit baca firman Tuhan, sedikit berserah dan selalu berserah, selalu berserah, selalu berdoa, selalu minta hikmat Tuhan. Karena dia penasihat yang ajaib bagi kehidupan kita. Amin saudara-saudara. Dari waktu ke waktu sepanjang hidup kita tidak pernah kita lihat orang benar itu ditinggalkan. Pemazmur katanya, dahulu aku muda, sekarang aku tua. Tapi aku tidak pernah melihat orang benar, anak cucu orang benar itu meminta-minta roti. Pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, orang-orang motivator bilang begini, kalau kita lahir dengan miskin, memang itu sudah biasa. Itu juga bukan pilihan kita. Tapi kalau seumur hidup kita tetap miskin, maka yang salah bukan siapa-siapa, tapi yang salah adalah diri kita sendiri. Kenapa kita tidak berserah kepada Tuhan? Meminta hikmat Tuhan untuk cari kerja, untuk bekerja, untuk melakukan sesuatu. Hikmat yang asal dari penasihat yang ajaib akan memberkati saudara untuk bisa sukses bersama dengan dia. Maka dikatakan firman Tuhan betul di dalam Mazmur pasal 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tapi penasihat kita menurut firman Tuhan yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Berjumpa dengan penasihat ajaib, maka apa saja diperbuatnya berhasil. Dan dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada segala musim. Saudara, kita punya penasihat ajaib. Jadi kalau kita tidak sukses, jangan salahkan Tuhan. Amin. Kalau saudara masalahkan keluarga, bisa-bisa saja
Kenapa sih aku ini kok dilahirkan dari keluarga yang susah, bukan anak orang kaya? Itu sudah biasa. Tapi saudara-saudara, kita punya penasihat ajaib. Sukses menanti kita bersama dengan Tuhan. Tuhan ingin memberkati kita. Tuhan ingin menolong kita. Hanya adakah kita mau datang kepada penasihat ajaib untuk meluruskan jalan hidup kita, untuk menolong kita mencapai masa depan sesuai dengan janji Allah, bahwa masa rancangan Allah bagi setiap kita masa depan yang penuh harapan. Tidak ada rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Dia berperan hadir bagi kita, saudara-saudara. Namanya disebut orang penasihat ajaib. Di mana ajaibnya? Ajaibnya kalau kita mengalami dalam hidup ini. Ajaibnya kalau kita melihat mujizat-mujizat terjadi. Ajaibnya kalau kita tahu bahwa tidak mungkin, tetapi Tuhan mungkin saja bagi kita. Menyaksikan berkat-berkatnya, menyaksikan pertolongannya, menyaksikan kehadirannya. Seharusnya kita mungkin ada yang sudah meninggal dunia. Mungkin ada yang sudah stres. Mungkin ada yang sudah putus asa. Mungkin ada yang sudah patah semangatnya. Mungkin sudah ada yang tinggalkan Tuhan juga. Tapi oleh anugerah Tuhan kita semua masih diberkati, diberi kekuatan. Karena ada penasihat ajaib yang berbicara bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ada suara yang terus berbicara. Ada penasihat yang bicara di pikiran saudara dan saya. Ada penasihat yang bicara di hati nurani kita. Jangan tinggalkan Yesus. Setia kepada Dia. Kalaupun engkau pikul salib, pikulah. Tapi saatnya salib diletakkan, lihat Yesus bangkit dan ada kemenangan. Ada saatnya kita menderita, ya. Ada saatnya kita susah, ya. Tapi ada saatnya kita menuai dengan sorai. Penasihat ajaib mengatakan, setialah. Ada waktunya engkau menangis. Ada waktunya engkau tertawa. Ada waktunya engkau susah. Ada waktunya engkau senang. Ada waktunya. Segala sesuatu ada waktunya. Penasihat ajaib menampingi kehidupan kita. Puji Tuhan. Saya sungguh mengatakan Yesus penasihat ajaib bagi hidup saya secara pribadi. Kalau saya merenung bagaimana memulai pelayanan, bagaimana membangun keluarga, bagaimana berjuang sebagai anak rantau di sini. Ya, saudara-saudara, nanti kita lihat penasihat ajaib berkarya di dalam seluruh aspek kita sepanjang hidup ini. Amin, Bapak Ibu. Lihatlah Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Bagaimana membesarkan anak-anak dari lahir sampai dewasa. Ada penasihat ajaib menyertai kita. Amin, Bapak Ibu. Bagaimana kita dari rambut hitam sampai rambut putih, lagi ke hitam lagi, putih lagi. Cuman kalau gigi ompong mau pasang nggak bisa lagi. Tapi Tuhan selalu menyertai kita. Bapak Ibu masih punya penasihat ajaib sampai hari ini? Amin. Tempatkan dia sebagai penasihat ajaib sampai menutup mata. Ya, tadi malam saya sebelum tidur masih lihat video. Nah, kok tiba-tiba ini di gereja Toraja, ini pendeta lagi hot pakai Pak Salman begini, jemaat lagi serius dengar, tiba-tiba dia lari semua tangkap dia. Ternyata langsung ke sorga, langsung ke sorga. Saudara, tapi dengan sukacita. Amin. Apapun situasi kita. Yang kedua, dinubuatkan di sini adalah satu pribadi yang bukan saja penasihat ajaib, tapi dia adalah pribadi yang tidak dapat dibandingkan dengan Allah manapun. Tidak dapat dibandingkan dengan Allah manapun. Karena di situ dikatakan namanya disebut orang. Pertama, penasihat ajaib. Kedua, Allah yang perkasa. Allah yang perkasa. Waktu perayaan 17 Agustus 2 tahun lalu, ada anak kecil satu nyanyi depan Pak Jokowi. Ojo dibanding-banding. Oke. Tidak bisa dibandingkan. Saudara-saudara, Allah kita Allah yang perkasa. Luar biasa. Allah yang tidak dapat dikalahkan oleh siapapun juga. Keperkasaan Allah
dinyatakan saudara-saudara dalam upaya menyelesaikan dosa manusia. Dalam upaya mengalahkan kuasa setan. Dalam upaya menyelamatkan kita dari maut dan menyediakan kehidupan yang kekal bagi kita. Dia adalah Allah yang perkasa. Saya ingat dalam kitab Wahyu, dia katakan kepada Rasul Yohanes yang sebentar lagi mau mati karena dianiaya saudara-saudara. Penampakan Yesus mengatakan, akulah Alfa dan Omega. Aku berkuasa atas raja-raja bumi. Jangan takut, aku telah mati. Lihatlah, aku hidup kembali. Allah yang perkasa dalam penegasannya kepada murid-murid setelah dia bangkit dari antara orang mati. Apa yang dia katakan? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Karena segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan ke Allah. Kita adalah Allah yang perkasa. Siapa yang dapat melawannya? Tidak ada. Nah, karena itu Bapak Ibu, kita memiliki Allah yang perkasa. Ini pribadi yang lahir, ini adalah Allah yang perkasa. Yang luar biasa dalam kekuasaannya. Setan diusir, dikalahkan. Mujizat-mujizat terjadi. Sakit penyakit disembuhkan. Bermacam-macam masalah bisa diselesaikan. Dia adalah Allah yang perkasa. Saya berharap Bapak Ibu bahwa kita mengalami kehadiran Allah dengan mengalami keperkasaan Allah, mujizat Allah, pertolongan Allah terus menerus dalam hidup ini. Kalau tidak Bapak Ibu akan bosan loh. Bosan. Percaya Tuhan tapi Tuhan tidak ada. Tuhan hanya di bibir dan mulut kita saja. Tapi hidup kita tidak pernah mengalami kehadiran dan kuasa Allah. Kita akan bosan. Dan kita bisa tinggalkan dia. Tapi kalau kita sudah alaminya, aku tak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Karena hanya Engkau di hidupku. Amin. Hanya Engkau di hidupku. Namamu begitu indah. Tiada nama lain seperti namamu itu. Dia Allah yang perkasa bagi Bapak Ibu, Saudara dan saya. Karena itu, apa yang sedang menggoyahkan kita kira-kira? Perkasa itu artinya tegak, tak tergoyahkan. Yang menggoyahkan kita sekarang apa? Ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada kebimbangan, macam-macam masalah bikin kita goyah. Saudara datang kepada Tuhan, saudara akan dapat kekuatan yang baru. Ini penting sekali kehadiran Allah yang perkasa dalam kehidupan Bapak Ibu dan saudara saya. Di tengah masalah-masalah yang semakin menekan kehidupan umat manusia ini. Kita harus tetap memiliki Allah yang perkasa. Bumi ini tidak pernah ada damai. Penuh peperangan, ancaman sana sini, bahaya sana sini. Gempa, macam-macam bencana apapun di dunia ini. Yang terjadinya kadang-kadang tiba-tiba membuat jantung berdebar. Pengen mati aja melihat kenyataan-kenyataan hidup. Tapi kita punya Allah yang masih menguatkan kita. Menghibur kita. Menolong kita. Menyertai kita. Kita punya Allah yang perkasa. Amin Bapak Ibu. Sebenarnya ada 4 keunggulan. Minggu ini saya hanya kasih 2 keunggulan saja. Minggu depan kita lanjut dengan 2 keunggulan yang lain. Pulanglah dan percayalah bahwa kita punya Allah sebagai penasihat ajaib. Tidak tinggalkan kita sampai hari ini. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita punya Allah yang perkasa. Yang menguatkan kita. Siapa yang dapat melawan kita? Dan kita menutup 2 pokok ini. Nanti 2 pokok lain minggu depan. Saya mengajak kita untuk membaca Roma pasalnya yang ke-8 Bapak Ibu. Roma pasal yang ke-8. Ayatnya yang ke-31 Bapak Ibu. Roma pasal 8. Ayat yang ke-31. Mengatakan demikian. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kemudian kita lanjut Bapak Ibu. Ayat yang ke-34. Kristus Yesus yang telah mati
bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Dia penasihat kita, dia Allah perkasa bagi kita. Maka itu menjadi pengalaman hidup kita sehingga ayat 35 mengatakan 23, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Tidak ada yang dapat memisahkan kita. Ayat yang ke-39, 23, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karena dia sekarang berperan sebagai apa? Penasihat ajaib yang mendampingi kita. Amin. Berperan sebagai apa? Selain sebagai penasihat, Allah yang perkasa. Haleluya. Karena itu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, pertahankanlah kehadiran Yesus itu dalam hidup ini. Di luar Tuhan, kita akan rapuh. Orang sekaya apapun, orang sekuat apapun, orang sehebat apapun, tapi fondasi iman di luar Kristus, dia akan goyah. Dia akan bunuh diri. Dia akan tinggalkan Tuhan. Dia akan kecewa. Karena hanya Allah yang perkasa yang hadir memberi kekuatan, membimbing kita dan menyertai kita. Mari kita berkeputusan. Natal tahun ini kita sambut dengan sukacita. Siapkan hati kita. Siapkan hidup kita. Bahwa kehadiran Tuhan itu amat penting. Perayaan mengingat peristiwa kelahiran saja saudara-saudara. Tetapi kehadirannya di masa kini, sekarang juga sesuai dengan pergumulan Bapak Ibu masing-masing, kita masing-masing, itu teramat sangat penting. Kita pulang dengan tetap menjaga kehadirannya di dalam hidup ini. Karena dia lebih mahal, dia lebih berharga daripada apapun juga yang ada di dunia. Di dalam dialah terletak semua hikmat, pengetahuan, kejayaan, kemuliaan, kehormatan hanya ada pada Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang sudah membuka hati, yang memiliki Dia. Namanya teramat indah. Mari kita tutup dengan katakan, satu nama yang indah, nama Yesus. Bimbang ragu dikalahkan. Nama Yesus, nama yang indah, nama yang termulia, nama di atas segala nama. Satu nama yang indah, nama Yesus. Dia sebagai penasihat ajaib, pembimbing kita dalam hidup ini. Sebagai Allah yang perkasa, hadapi setan sekalipun kita tidak takut. Ancaman-ancaman dalam dunia bahaya, ketelanjangan, peperangan, kelaparan, kesusahan, kita tidak usah takut. Allah yang perkasa ada beserta dengan Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau tidak ada Dia, kita sudah rapuh dan terjatuh. Ada nama yang indah yang jika disebut, jika dipanggil, jika terbuka menerima kehadirannya, ada kekuatan baru. Oh Tuhan, rindu kita tetap sukacita, tetap damai sejahtera, tetap mempertahankan Dia dalam hidup ini. Katakan bersama saya, itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia, bimbang ragu diusirnya hati susah, hiburnya
jemaat berdoa. Tuhan itu nama yang indah, biarlah pujian musik dan singer naikkan pujian ini. Tapi saya mau jemaat semua berseru kepada Tuhan. Berdoa kepada Dia hari ini juga. Sampaikan segala pergumulan, ketakutan, kebimbangan, kesusahan di dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pribadi. Berseru kepada Tuhan. Dia ada di sini. Kita tidak hanya belajar tentang Dia, tapi Dia ada dan Dia mau hadir bagi kita. Musik dan singer naikkan pujian ini. Dan biarlah Bapak Ibu jemaat berdoa masing-masing. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga. Bimbang ragu diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Kita katakan bersama, ajaib Engkau Tuhan. Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh hebat. Semua yang di surga memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut disembah. Yesus Tuhanku yang heran. Yesus Tuhanku yang heran.